Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah kama amarana ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sidang salat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah kita ada di malam keberapa, Pak? Ketujuh ya. Malam ketujuh. 127 gitu ya, sekedap deui. Saya kebagian tema biasanya katemulahan masalah kesehatan biasanya ya. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengenai saum berhubungan dengan kesehatan yang terkenal adalah sumu tasihu. Ada hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah di kitabnya Imam At-Tabarani, tapi hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Pun demikian, yang menjadi tujuan kita saum bukan untuk kesehatan, bukan untuk kesehatan. Meskipun kalau dari pengalaman pribadi melihat di rumah sakit, biasanya begitu bulan puasa pasiennya turun, Bu. Biasanya gitu. Jadi manajemen sok pusing. Pasien turun tapi pengeluaran banyak. Harus THR, harus segala rupa gitu. Biasanya gitu. Apakah itu berhubungan bahwa puasa sehat? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Tetapi pun demikian ada mimma alimi tariqi ilallah. Ada petunjuk-petunjuk bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah, supaya kita jadi kekasih Allah, supaya kita jadi orang yang disayangi oleh Allah. Allamanaha Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita ada 4 langkah atau 4 petunjuk yang bisa kita tempuh agar menjadi orang yang dicintai Allah, orang yang soleh lah intinya. Yang pertama katanya qillatut ta'am. Kalau di sehari Jumat itu pertama qillatul anam, yaitu sedikit bergaul dengan manusia kecuali yang perlu saja. Makanya di Ramadan suka ada khalwat atau iktikaf. Kita tidak berhubungan, malah dengan istri pun tidak. Iktikaf itu dalam rangka munajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua katanya qillatul kalam, sedikit bicara. Kalau orang yang soleh biasanya bicaranya sedikit tapi penuh makna. Kalau yang masih toleh, masih jauh dari soleh, banyak bicaranya tapi tidak ada artinya. Dan di masa sekarang boleh jadi tidak bicara, Bu, tapi komen di WA gitu ya, komen di Instagram dan sebagainya, itu sama saja. Dan untuk menjadi orang soleh, kata ulama, qillatul kalam, sedikit bicara. Yang ketiga, qillatut ta'am, mensedikitkan makan. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah suatu tarbiyah, di mana mau tidak mau biasanya jatah atau porsi makan kita berkurang. Biasanya seperti itu. Dan Rasul mengajarkan
hendaknya kalian makan itu hanya untuk menegakkan tulang punggung kalian saja. Kalaupun harus berlebih, makanlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Nah, kalau kita lihat lambung kita, Pak, Bu, lambung kita kapasitasnya itu paling 1 liter 2 literan. Jadi bayangkan kalau kita sekali makan 1 nyiru gitu ya, nauzubillahi min dzalik, itu pasti oper gitu ya. Nah, jadi sebaiknya makan itu hanya supaya kita bisa tegak untuk sholat, tegak untuk sholat. Dan yang keempat adalah taklilul niam atau taklilul manam, mensedikitkan tidur, mensedikitkan tidur. Dan di Ramadan biasanya tidur kita pun sebentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.